Diam-diam suamiku mengambil uang tabunganku untuk pergi berlibur ke puncak bersama Gundikna saat aku sedang hamil besar. 2 hari kemudian, dia pulang dengan wajah bahagia tanpa merasa bersalah sedikit pun. Suamiku pikir aku adalah istri yang bodoh dan lemah. Tapi saat dia masuk ke dalam dapur dan membuka kulkas untuk mengambil minum, seketika dia menjerit histeris ketakutan melihat apa yang ada di dalamnya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding di ruang tengah terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam yang mencekam. Olivia terbangun dari tidurnya dengan napas yang sedikit sesak. Usia kandungannya yang sudah memasuki 8 bulan membuat posisi tidur apapun terasa serba salah. Keringat dingin membasahi pelipisnya yang tertutup anak rambut di balik ciput yang ia kenakan saat tidur. Ia mencoba mengubah posisi tubuhnya perlahan agar tidak menimbulkan suara gaduh, namun gerakan itu terhenti seketika saat telinganya menangkap suara asing dari arah ruang kerja suaminya. Suara itu terdengar seperti bunyi logam yang beradu pelan, diikuti oleh bunyi gemeretak engsel yang kurang minyak. Olivia menahan napas. Ia menoleh ke sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Bantal tempat biasa Zaki meletakkan kepalanya tampak dingin dan tidak terusik, seolah suaminya itu memang belum tidur sejak tadi. Perasaan tidak enak mulai menjalar di dada Olivia, lebih menyakitkan daripada tendangan bayi dalam perutnya. Dengan langkah hati-hati dan menahan rasa nyeri di pinggang, Olivia turun dari tempat tidur. Ia berjalan tanpa alas kaki menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya lampu remang-remang dari ruang kerja menyelinap keluar, membentuk garis kuning di lantai kayu yang gelap. Olivia mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat sosok Zaki sedang berlutut di depan brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari buku. Brankas itu adalah tempat penyimpanan harta benda paling berharga bagi mereka. Di dalamnya tersimpan uang tunai dalam jumlah besar yang telah Olivia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil pesanan kue cateringnya selama 5 tahun terakhir. Uang itu rencananya akan digunakan untuk biaya persalinan sesar, perlengkapan bayi, dan deposit rumah baru agar mereka tidak perlu lagi mengontrak. Zaki tahu persis betapa berharganya uang itu bagi masa depan keluarga kecil mereka. Namun pemandangan di depan mata Olivia menghancurkan segala kepercayaan yang tersisa. Tangan Zaki terlihat gemetar namun cekatan saat memasukkan gepokan uang berwarna merah itu ke dalam tas kerja kulit miliknya. Wajah Zaki terlihat diterangi oleh lampu meja belajar. Tidak ada raut penyesalan di sana. Yang ada hanyalah senyum tipis yang penuh dengan keserakahan dan kepuasan. Pria itu tampak seperti pencuri yang baru saja menemukan harta karun, padahal yang ia curi adalah masa depan anaknya sendiri. Zaki menghitung sekilas tumpukan uang itu, lalu menutup tasnya dengan tergesa-gesa. Ia kembali mengunci brankas yang kini kosong melompong itu, memastikan posisinya kembali seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan. Air mata Olivia menggenang di pelupuk mata, namun ia menahannya sekuat tenaga agar tidak tumpah. Ia ingin sekali mendobrak pintu itu, berteriak, dan memukul dada suaminya. Ia ingin bertanya mengapa Zaki tega melakukan ini. Namun, akal sehat Olivia yang tajam menahannya. Jika ia melabrak Zaki sekarang, suaminya pasti akan mengelak atau bahkan bertindak kasar yang bisa membahayakan kandungannya. Olivia menarik napas panjang, mengelus perut buncitnya dengan lembut, seolah menenangkan bayi di dalamnya yang ikut gelisah. Ia memilih untuk mundur perlahan, kembali ke kamar tidur, dan menarik selimut sebatas dada. Ia memejamkan mata, pura-pura terlelap, sambil menyusun rencana di dalam kepalanya yang mendidih. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa begitu sandiwara. Zaki duduk dengan pakaian rapi, mengenakan kemeja terbaiknya dan menyantap nasi goreng buatan Olivia dengan lahap. Wajahnya tampak cerah, tidak ada jejak rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan bersiul pelan sambil mengaduk kopinya. Olivia melayaninya seperti biasa, menuangkan air putih dan menyiapkan bekal, meski hatinya terasa seperti diiris sembilu setiap kali melihat senyum palsu suaminya. Zaki berdeham pelan sebelum memulai pembicaraan yang sudah Olivia prediksi. Ia berkata bahwa kantor menugaskannya untuk dinas keluar kota secara mendadak selama 3 hari. Alasannya klise, ada proyek besar yang harus ditangani di daerah, dan ia tidak bisa menolaknya karena ini menyangkut promosi jabatan. Olivia mendengarkan bualan itu dengan wajah tenang. Ia mengangguk pelan, berpura-pura percaya sepenuhnya pada setiap kata dusta yang keluar dari mulut laki-laki yang pernah ia cintai itu. Olivia tahu betul tidak ada dinas luar kota. Zaki bahkan sudah mengambil cuti tahunan diam-diam. Informasi yang Olivia dapatkan dari rekan kerja Zaki yang tidak sengaja keceplosan seminggu lalu.
Saat Zaki hendak beranjak pergi, Olivia menyerahkan sebuah kotak bekal berwarna biru tua. Ia berkata bahwa itu adalah camilan untuk di perjalanan agar Zaki tidak mengantuk menyetir. Zaki menerima kotak itu dengan senyum lebar, memuji betapa perhatiannya Olivia sebagai seorang istri. Ia mencium kening Olivia sekilas, ciuman yang terasa dingin dan hambar, lalu bergegas menuju mobil. Zaki tidak tahu bahwa di dalam kotak bekal itu, Olivia telah menyiapkan kue kering khusus. Kue itu berbentuk jari-jari manusia yang patah, lengkap dengan selai stroberi yang menyerupai darah di ujung-ujungnya. Itu adalah peringatan halus, sebuah humor gelap dari Olivia yang tidak disadari oleh Zaki. Zaki hanya mengira istrinya sedang bereksperimen dengan bentuk kue Halloween atau pesanan pelanggan yang unik. Mobil Zaki perlahan meninggalkan halaman rumah. Olivia berdiri di ambang pintu, menatap kendaraan itu hingga menghilang di tikungan jalan. Seketika itu juga, topeng istri penurut yang ia kenakan runtuh. Wajahnya berubah dingin dan datar. Tidak ada lagi senyum manis. Ia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dengan rapat, lalu mengambil ponselnya. Ia menekan sebuah nomor yang sudah ia simpan untuk situasi darurat seperti ini. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum suara berat seorang pria menjawab di ujung sana. Olivia berbicara dengan nada tegas dan tanpa keraguan. Ia memberitahu Pak Haryo bahwa umpan telah dimakan. Ia menjelaskan bahwa Zaki telah membawa pergi uang tunai yang ada di berangkas, persis seperti yang mereka perkirakan. Olivia meminta Pak Haryo untuk segera menjalankan rencana selanjutnya tanpa kesalahan sedikitpun. Ia menekankan bahwa ia ingin setiap pergerakan Zaki dipantau. Setelah menutup telepon, Olivia berjalan menuju dapur. Ia menatap deretan pisau-pisau dapurnya yang berkilau. Ia bukan lagi wanita lemah yang hanya bisa menangis. Hari ini, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Zaki berpikir ia adalah pemangsa, padahal ia sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa. Matahari bersinar terik ketika mobil sedan Zaki melaju, membelah kemacetan kota menuju pinggiran. Di kursi penumpang, duduklah Mila, wanita muda yang menjadi alasan di balik semua kekacauan ini. Mila tampil mencolok dengan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki, kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya yang dipulas riasan tebal. Sepanjang perjalanan, tawa mereka berdua memenuhi kabin mobil. Zaki merasa beban hidupnya terangkat seketika. Ia merasa bebas dari omelan tentang tagihan listrik, bebas dari keluhan sakit punggung istrinya yang hamil, dan bebas dari suasana rumah yang menurutnya membosankan. Mila terus-menerus memuji betapa hebatnya Zaki. Ia merangkul lengan Zaki manja sambil membicarakan rencana belanja mereka nanti. Mila bertanya apakah uangnya cukup untuk mereka bersenang-senang di villa mewah dan berbelanja tas baru. Dengan penuh kesombongan, Zaki menepuk tas kerja di jok belakang. Ia meyakinkan Mila bahwa ia membawa uang tunai yang sangat banyak, cukup untuk membeli apapun yang Mila inginkan. Zaki berbohong pada Mila bahwa uang itu adalah bonus tahunan dari perusahaannya, bukan hasil mencuri tabungan bayi dari istrinya sendiri. Bagi Zaki, kebohongan adalah hal yang mudah, semudah bernapas. Mereka mulai membicarakan Olivia dengan nada merendahkan. Mila mengejek gaya berpakaian Olivia yang tertutup dan dianggapnya kuno. Ia berkata bahwa Zaki pantas mendapatkan wanita yang lebih modern, dan bisa diajak bersenang-senang seperti dirinya. Zaki tertawa setuju. Ia bahkan menambahkan bahwa istrinya di rumah terlalu polos dan bodoh, karena percaya begitu saja dengan alasan dinas luar kota. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak di atas penderitaan wanita lain, tanpa menyadari bahwa karma sedang mengintai di balik bayang-bayang kegembiraan mereka. Sementara itu, di rumah yang kini sunyi, Olivia tidak menghabiskan waktunya untuk meratapi nasib. Ia bergerak lincah meski perut besarnya sedikit menghambat. Olivia mulai mengeluarkan koper-koper besar dan kantong plastik sampah hitam berukuran jumbo. Ia masuk ke kamar tidur, membuka lemari pakaian Zaki, dan mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Kemeja kerja, celana bahan, kaos santai, hingga pakaian dalam suaminya, semua ia tarik keluar dari gantungan dan laci. Olivia melipatnya kasar dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Ia tidak sedang merapikan lemari, ia sedang membersihkan jejak keberadaan Zaki dari rumah itu. Setiap helai baju yang ia masukkan ke dalam kantong sampah terasa seperti melepaskan satu beban di hatinya. Olivia bekerja dengan efisiensi seorang profesional. Ia tidak membiarkan satu barang pun milik Zaki tertinggal di posisi semula. Foto-foto Zaki yang terpajang di dinding ia turunkan. Gelas kesayangan Zaki di dapur ia masukkan ke dalam kardus. Olivia ingin memastikan bahwa ketika Zaki pulang nanti, rumah ini akan terasa asing baginya. Rumah ini bukan lagi tempat perlindungan bagi pengkhianat. Keringat membasahi dahi Olivia, namun matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Ia merasa memegang kendali penuh atas situasi ini.
Kembali ke perjalanan Zaki dan Mila, mereka akhirnya tiba di kawasan puncak menjelang sore. Udara sejuk pegunungan menyambut mereka, kontras dengan panasnya kota yang mereka tinggalkan. Mobil Zaki berbelok memasuki halaman sebuah villa eksklusif yang sangat mewah. Bangunan villa itu bergaya minimalis modern dengan kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke lembah hijau. Ini adalah tempat impian yang sudah lama ingin dikunjungi Mila, dan Zaki merasa bangga bisa mewujudkannya. Ia memarkir mobil dengan percaya diri, lalu menggandeng Mila masuk ke lobi resepsionis yang megah. Di meja resepsionis, seorang petugas pria dengan seragam rapi menyambut mereka dengan ramah. Zaki meminta kamar terbaik dengan pemandangan paling bagus. Setelah petugas menyebutkan harga sewa yang cukup fantastis untuk 3 malam, Zaki dengan gaya angkuh membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan beberapa gepok uang pecahan Rp100.000 dan meletakkannya di atas meja marmer. Ia berkata bahwa ia lebih suka membayar tunai agar tidak ribet. Mila menatap tumpukan uang itu dengan mata berbinar, membayangkan barang-barang yang bisa ia beli dengan sisanya. Petugas resepsionis itu mulai menghitung uang yang diserahkan Zaki. Namun, saat ia meneliti lembaran uang tersebut di bawah lampu meja, keningnya sedikit berkerut. Petugas itu adalah orang yang teliti dan sudah terlatih mendeteksi uang palsu. Uang yang dibawa Zaki memang asli, namun petugas itu melihat sesuatu yang ganjil. Di setiap lembar uang itu, terdapat cap stempel yang sangat kecil, nyaris tak kasat mata, di sudut kanan bawah. Cap itu bertuliskan kode khusus yang biasanya hanya ada pada uang yang sedang dalam pengawasan otoritas atau uang jebakan kepolisian. Petugas itu teringat pada memo internal yang pernah ia baca tentang kerja sama hotel dengan pihak berwajib untuk melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan dengan ciri-ciri tertentu. Zaki yang sedang sibuk bercanda dengan Mila tidak menyadari perubahan ekspresi petugas tersebut. Ia terlalu sibuk dengan egonya sendiri. Petugas resepsionis itu, meskipun curiga, tetap mempertahankan profesionalismenya. Ia tersenyum sopan, menyelesaikan proses administrasi, dan menyerahkan kunci kamar kepada Zaki. Namun, begitu Zaki dan Mila melangkah pergi menuju kamar mereka sambil tertawa-tawa, petugas itu segera meraih telepon di bawah meja. Ia tidak menghubungi layanan kamar, melainkan menghubungi nomor kontak keamanan yang terhubung dengan pihak kepolisian setempat. Di dalam kamar villa yang mewah, Zaki melempar tubuhnya ke kasur empuk dengan perasaan menang. Ia merasa dunia ada di genggamannya. Ia punya uang, punya kekasih cantik, dan jauh dari istri yang membosankan. Ia tidak tahu bahwa setiap lembar uang yang ia gunakan untuk membayar kemewahan ini adalah paku yang akan menyegel peti matinya sendiri. Di rumah, Olivia baru saja selesai mengikat kantong plastik terakhir berisi barang-barang Zaki. Ia duduk di sofa, menyesap teh hangat, dan menatap ponselnya yang baru saja menerima pesan singkat dari seseorang. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, target sudah terkonfirmasi di lokasi. Perangkap aktif. Olivia tersenyum, senyum yang dingin dan menakutkan, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada suami tercintanya itu. Suasana pagi di villa mewah itu terasa begitu damai dan menenangkan, sangat kontras dengan badai yang sedang terbentuk di kehidupan Zaki. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela besar, menghangatkan ruangan yang berpendingin udara itu. Zaki duduk di sofa kulit yang empuk sambil menikmati secangkir kopi panas, merasa seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Di sampingnya, Mila sedang sibuk dengan ponsel pintarnya, melihat-lihat katalog daring tas-tas bermerek keluaran terbaru. Wanita itu merengek manja, meminta Zaki membelikannya sebuah tas tangan edisi terbatas yang harganya setara dengan gaji Zaki selama 2 bulan. Dengan penuh percaya diri, Zaki mengangguk menyetujui. Baginya, uang tunai yang ia bawa dari rumah dan limit kartu kreditnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi segala keinginan Mila. Zaki merasa tidak perlu lagi berhemat seperti saat ia bersama Olivia yang selalu cerewet soal tabungan masa depan. Masalah pertama muncul ketika mereka memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran eksklusif yang tidak jauh dari villa. Setelah menyantap hidangan mahal dengan lahap, Zaki memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Dengan gaya angkuh, ia menyerahkan kartu debit platinum miliknya. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung dan sedikit memelas. Ia memberitahu Zaki bahwa kartu tersebut tidak dapat diproses. Zaki mengerutkan kening, merasa tersinggung. Ia bersikeras bahwa saldonya masih sangat banyak dan meminta pelayan untuk mencobanya lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Mesin pembayaran menolak kartu itu dengan keterangan transaksi gagal. Zaki mulai panik. Ia mencoba mengeluarkan kartu kredit cadangannya, berharap itu hanya kesalahan sistem pada kartu pertama. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Zaki ketika kartu kedua pun mengalami nasib yang sama. Kali ini, sebuah notifikasi pesan singkat masuk ke ponselnya.
Pesan itu berasal dari pihak bank, memberitahukan bahwa seluruh rekening atas namanya telah dibekukan sementara karena adanya aktivitas mencurigakan dan pelaporan sengketa aset. Wajah Zaki memucat seketika. Ia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi begitu cepat. Ia teringat pada Olivia di rumah, tapi segera menepis pikiran itu. Menurutnya, Olivia hanyalah wanita rumahan yang tidak paham urusan perbankan, apalagi sampai bisa memblokir rekeningnya. Zaki akhirnya terpaksa membayar tagihan restoran menggunakan sebagian uang tunai yang ia curi dari brankas, mengurangi jatah uang yang seharusnya mereka gunakan untuk bersenang-senang. Mila yang melihat kejadian itu langsung mengubah sikapnya. Senyum manis dan rengekan manja menghilang, berganti dengan tatapan sinis dan wajah masam. Sepanjang perjalanan kembali ke villa, Mila terus mengomel. Ia menuduh Zaki berbohong soal kekayaannya dan hanya ingin memanfaatkannya. Zaki berusaha menenangkan Mila dengan mengatakan bahwa ini hanya kesalahan teknis perbankan yang akan segera ia urus. Ia berjanji bahwa uang tunai di tas kerjanya masih sangat banyak untuk memanjakan Mila. Namun, suasana hati mereka sudah terlanjur rusak. Ketegangan mulai merayap di antara mereka, mengikis kemesraan palsu yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Malam harinya, ketegangan itu berubah menjadi teror yang mencekam. Zaki dan Mila sedang duduk diam di ruang tengah villa, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Zaki bergetar panjang di atas meja kaca, memecah kesunyian malam. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak. Zaki meraih ponselnya dengan malas, mengira itu hanya pesan spam atau tawaran pinjaman daring. Namun, ketika ia membuka pesan itu, matanya terbelalak lebar hingga nyaris keluar. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin mendobrak rongga dadanya. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya yang tiba-tiba menjadi licin oleh keringat. Pesan itu berisi sebuah foto. Bukan foto biasa, melainkan foto dirinya dan Mila yang sedang duduk di sofa villa itu. Foto itu diambil dari sudut pandang atas, seolah-olah si pemotret sedang bersembunyi di balik ventilasi udara atau celah di langit-langit ruangan. Kualitas fotonya sangat jelas meski pencahayaan ruangan agak remang. Di foto itu terlihat punggung Zaki dan wajah Mila yang sedang cemberut. Yang membuat Zaki merinding ketakutan adalah fakta bahwa foto itu baru saja diambil beberapa detik yang lalu. Zaki sontak berdiri dan mendongak ke atas, menatap langit-langit dan ventilasi udara dengan tatapan horor. Ia merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Zaki berteriak pada Mila untuk diam, lalu ia berlari memeriksa setiap sudut ruangan. Ia membuka lemari, memeriksa kolong tempat tidur, bahkan berlari keluar ke balkon untuk melihat apakah ada orang di sana. Nihil. Tidak ada siapa-siapa. Villa itu sunyi senyap, hanya suara angin malam yang mendesing di antara pepohonan pinus. Mila yang awalnya bingung kini ikutan panik setelah melihat foto itu. Ia menjerit histeris, menuduh istri Zaki mengirim orang untuk membunuh mereka. Rasa paranoia mulai menggerogoti akal sehat Zaki. Ia merasa setiap bayangan di dinding adalah sosok yang mengintai. Ia merasa tidak aman. Liburan yang seharusnya menyenangkan kini berubah menjadi mimpi buruk di mana mereka menjadi mangsa yang sedang diawasi oleh pemburu tak kasat mata. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika lampu villa tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka. Zaki berusaha menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Dalam kegelapan itu, ia merasa seolah-olah dinding-dinding villa semakin menyempit dan menghimpitnya. Suara langkah kaki samar terdengar di lantai atas, padahal villa itu hanya satu lantai. Zaki tahu ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Rasa bersalah yang ia pendam jauh di lubuk hati kini bangkit menjadi monster yang menakutkan, bercampur dengan rasa takut akan ancaman fisik yang nyata. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini sekarang juga. Kepanikan telah mengambil alih seluruh kesadaran Zaki. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan Mila untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Ia memasukkan baju-bajunya ke dalam koper dengan asal-asalan, tidak peduli lagi dengan kerapian. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari villa itu, dan menjauh sejauh mungkin dari sosok misterius yang mengirimi mereka foto teror tersebut. Mila awalnya menolak. Ia marah karena liburannya hancur berantakan dan mereka harus pulang di tengah malam buta. Namun, melihat wajah Zaki yang pucat pasi seperti mayat hidup, Mila akhirnya menurut meski sambil terus menggerutu dan membanting barang-barang ke dalam tasnya. Mereka meninggalkan villa itu dengan tergesa-gesa. Zaki memacu mobil sedannya menuruni jalanan puncak yang berkelok dan gelap. Kabut tebal mulai turun, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Zaki menyetir dengan gelisah, matanya terus melirik ke kaca spion, takut ada kendaraan lain yang mengikuti mereka. Di sebelahnya, Mila duduk dengan tangan bersedekap,
wajahnya memancarkan kemarahan yang tertahan. Mila kecewa berat karena Zaki ternyata bukan sosok pria kaya raya dan berkuasa seperti yang ia bayangkan. Kejadian kartu ATM yang ditolak dan teror foto itu, membuat Mila sadar bahwa Zaki adalah pria bermasalah yang hanya akan menyusahkannya. Di tengah perjalanan yang sunyi, di ruas jalan yang jauh dari pemukiman penduduk, tiba-tiba mesin mobil Zaki tersendat. Mobil itu berguncang hebat beberapa kali sebelum akhirnya mesinnya mati total. Zaki membanting setir ke pinggir jalan, berusaha menghentikan mobil di bahu jalan yang sempit. Asap putih tipis mengepul dari kap mesin. Zaki memukul setir dengan frustrasi. Ia mencoba menyalakan kembali mesin mobilnya berkali-kali, namun hanya terdengar suara dinamo starter yang lemah. Mobil itu mogok total. Zaki tidak tahu bahwa kerusakan ini bukanlah kebetulan. Seseorang telah menyabotase selang radiator dan sistem kelistrikan mobilnya saat diparkir di villa, sebuah sabotase halus yang dirancang untuk aktif setelah mobil berjalan beberapa kilometer. Zaki keluar dari mobil untuk memeriksa mesin, namun ia tidak mengerti apapun soal mekanik. Gelap malam dan suara binatang hutan membuat nyalinya semakin ciut. Ia kembali masuk ke mobil dan mencoba menelepon layanan derek. Namun sialnya, tidak ada sinyal di daerah lembah itu. Zaki benar-benar terjebak. Ia menatap Mila yang kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Zaki memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah ia harus berjalan kaki mencari bantuan, atau sinyal telepon ke arah desa terdekat yang mungkin berjarak beberapa kilometer di depan. Ia menyuruh Mila menunggu di dalam mobil, dan menjaga tas kerja berisi uang tunai itu baik-baik. Mila hanya mengangguk pelan tanpa suara. Begitu sosok Zaki menghilang di telan kegelapan dan kabut, Mila segera beraksi. Ia tidak berniat menunggu Zaki. Otak liciknya bekerja cepat. Ia tahu hubungan ini sudah tidak ada gunanya lagi. Zaki bangkrut, dikejar teror, dan sekarang mobilnya mogok. Mila meraih tas kerja kulit milik Zaki yang tertinggal di jok belakang. Ia membukanya dan melihat tumpukan uang tunai di dalamnya. Tanpa ragu sedikitpun, Mila memindahkan semua gepokan uang itu ke dalam tas pribadinya yang berukuran besar. Ia menguras habis isi tas kerja Zaki, tidak menyisakan selembar pun. Bagi Mila, ini adalah bayaran atas waktu yang sudah ia buang bersama pria pengecut itu. Namun, pengkhianatan Mila tidak berhenti di situ. Ia teringat pada instruksi dari seseorang yang menghubunginya beberapa hari lalu. Seseorang yang menawarkan pelunasan hutang pinjaman uangnya jika ia melakukan satu hal kecil. Mila merogoh saku tasnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil berisi serbuk putih, dan beberapa butir pil berwarna-warni. Itu adalah paket obat terlarang. Dengan tangan cepat, Mila menyelipkan bungkusan haram itu jauh di bawah jok pengemudi, tempat di mana Zaki biasa duduk. Ia menekannya dalam-dalam agar tidak mudah terlihat namun mudah ditemukan jika ada pemeriksaan anjing pelacak. Mila tidak peduli apa yang akan terjadi pada Zaki nanti, yang penting baginya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah truk pengangkut sayur melintas perlahan di jalanan menanjak itu. Mila segera keluar dari mobil dan melambaikan tangannya. Sopir truk itu berhenti, melihat seorang wanita cantik sendirian di tengah malam. Mila memasang wajah memelas, mengarang cerita bahwa ia bertengkar dengan pacarnya dan diturunkan di tengah jalan. Sopir truk yang iba mengizinkan Mila menumpang hingga ke kota. Mila naik ke truk itu tanpa menoleh lagi ke arah mobil sedan Zaki yang mogok. Ia pergi membawa uang curian itu, meninggalkan Zaki dengan jebakan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kemiskinan. 1 jam kemudian, Zaki kembali ke mobil dengan napas terengah-engah dan kaki yang lecet. Ia gagal menemukan bantuan maupun sinyal telepon. Ia berharap setidaknya bisa beristirahat sejenak di dalam mobil bersama Mila. Namun, saat ia membuka pintu mobil, ia mendapati kekosongan yang menghantam jiwanya. Mila tidak ada. Tas kerjanya terbuka lebar di atas jok belakang, isinya kosong melompong. Zaki meraba-raba tas itu dengan tangan gemetar, berharap masih ada uang yang tersisa, namun nihil. Uangnya hilang, kekasih gelapnya kabur, dan ia sendirian di tengah hutan antah berantah. Zaki menjerit frustrasi, suaranya menggema di lembah sunyi itu, sebuah jeritan keputusasaan dari seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia belum menyadari bahwa di bawah tempat duduknya, ada tiket menuju penjara yang sudah menantinya. 2 hari telah berlalu sejak malam kelabu di mana Zaki ditinggalkan sendirian di pinggir jalan antah berantah. Perjalanan pulang menuju rumahnya bagaikan neraka dunia yang harus ia lalui selangkah demi selangkah. Zaki, yang biasanya selalu tampil necis dan wangi, kini tampak seperti gelandangan yang kehilangan arah. Pakaian bermerek yang ia kenakan sudah kusut, kotor, dan berbau keringat bercampur debu jalanan. Wajahnya ditumbuhi rambut-rambut halus yang tidak terawat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menggantung tebal di bawahnya, menandakan kurang tidur dan kelelahan mental yang luar biasa.
Ia harus menumpang berbagai kendaraan, mulai dari truk pengangkut pasir yang berdebu hingga mobil bak terbuka yang membawanya perlahan mendekati ibu kota. Rasa lapar yang melilit perutnya sudah tidak terhitung lagi sakitnya, karena saku celananya benar-benar kosong melompong tanpa sepeser pun uang tersisa. Sepanjang perjalanan yang menyiksa itu, Zaki menyusun skenario di dalam kepalanya. Ia terus melatih ekspresi wajah dan nada bicaranya. Ia berencana untuk mengarang cerita bahwa ia baru saja dirampok saat sedang meninjau lokasi proyek di daerah terpencil. Ia akan mengatakan pada Olivia bahwa tas kerjanya, dompetnya, dan mobilnya diambil paksa oleh begal bersenjata. Zaki yakin, dengan wajah memelas dan kondisi fisiknya yang berantakan, Olivia pasti akan percaya. Istrinya itu adalah wanita yang lembut dan mudah iba. Zaki membayangkan Olivia akan menangis melihat kondisinya, lalu memeluknya erat, menyiapkan air hangat, dan melayaninya seperti raja yang baru pulang dari medan perang. Keyakinan itulah yang membuat kaki Zaki terus melangkah meski rasanya sudah mau patah. Menjelang senja, Zaki akhirnya tiba di depan pagar rumahnya. Langit sore terlihat mendung, seolah turut merasakan aura kelam yang dibawa Zaki. Ia berdiri sejenak di depan gerbang, menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Ia merapikan sedikit kerah kemejanya yang miring, berusaha memunculkan sisa-sisa wibawa sebagai kepala keluarga. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celana untuk mencari kunci cadangan rumah yang untungnya masih tersimpan di sana. Zaki membuka pintu pagar dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara berisik, lalu melangkah menuju pintu utama. Ia sudah siap dengan akting terbaiknya. Ia memutar kunci, menekan gagang pintu, dan mendorong daun pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Namun, sambutan yang ia dapatkan sungguh di luar dugaan. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap tubuh Zaki, membuatnya menggigil seketika. Suhu di dalam rumah itu terasa tidak wajar, jauh lebih dingin daripada udara di luar. Zaki melangkah masuk dengan ragu. Keadaan di dalam rumah gelap gulita. Tirai-tirai jendela tertutup rapat, menghalangi cahaya lampu jalan untuk masuk. Zaki meraba dinding mencari saklar lampu ruang tamu, namun ketika ia menekannya, tidak ada cahaya yang menyala. Lampu itu sepertinya sengaja dimatikan dari saklar pusat, atau bohlamnya telah dilepas. Mata Zaki perlahan beradaptasi dengan kegelapan. Samar-samar ia melihat pemandangan yang membuatnya bingung sekaligus merinding. Tata letak rumahnya telah berubah total. Sofa empuk tempat ia biasa bersantai sambil menonton televisi sudah tidak ada di tempatnya. Meja kopi, lemari hias, dan karpet mahal yang biasa menghiasi ruang tengah juga lenyap entah kemana. Ruangan itu kini terasa luas namun kosong dan hampa, seperti sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Zaki melangkah lebih jauh ke dalam, kakinya menimbulkan suara gema di lantai yang dingin. Ia merasa seperti orang asing yang tersesat di rumahnya sendiri. Pandangan Zaki tertumbuk pada dinding utama ruang tengah. Di sana, seharusnya tergantung foto pernikahan mereka yang berukuran besar dengan bingkai emas yang mewah. Namun, foto kenangan itu telah hilang. Sebagai gantinya, tergantung sebuah lukisan aneh yang belum pernah Zaki lihat sebelumnya. Meskipun dalam remang-remang, Zaki bisa melihat goresan lukisan itu menggambarkan sebuah wajah abstrak yang sedang menjerit kesakitan, dengan mulut ternganga lebar dan mata yang melotot penuh teror. Lukisan itu seolah menatap Zaki, menertawakan kemalangannya. Bulu kuduk Zaki berdiri tegak. Ia tidak tahu dari mana Olivia mendapatkan lukisan mengerikan itu, dan mengapa ia memajangnya di tempat paling sentral di rumah ini. Di tengah kebingungan itu, telinga Zaki menangkap suara gumaman pelan yang berirama. Suara itu berasal dari sudut ruangan, dekat jendela yang tertutup tirai tebal. Zaki memicingkan matanya dan melihat siluet seseorang duduk di kursi kayu yang menghadap ke dinding kosong. Itu Olivia. Istrinya duduk diam, tubuhnya terbalut pakaian tertutup yang menyatu dengan kegelapan. Ia sedang melantunkan zikir dengan suara yang sangat rendah, monoton, dan bergema aneh di ruangan kosong itu. Irama zikirnya terdengar cepat dan berat, bukan seperti doa yang menenangkan, melainkan seperti mantra yang diucapkan untuk memanggil kekuatan gelap. Zaki memanggil nama Olivia dengan suara parau. Namun, sosok itu tidak bergeming sedikitpun. Olivia tetap duduk mematung, melanjutkan gumamannya tanpa peduli bahwa suaminya baru saja pulang dalam keadaan menyedihkan. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pelukan, dan tidak ada air mata kekhawatiran. Hanya ada dingin yang membekukan dan nuansa horor yang mencekam. Zaki merasa nyalinya menciut. Rumah ini bukan lagi istananya. Rumah ini telah berubah menjadi panggung sandiwara yang dirancang khusus untuk menyambut kepulangannya. Sebuah panggung di mana ia bukan lagi sutradara, melainkan aktor yang terjebak dalam naskah orang lain. Rasa takut mulai merayap naik dari ujung kaki hingga ke kepalanya,
memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di sini. Rasa takut yang sempat menyergap Zaki perlahan berubah menjadi kemarahan. Ego laki-lakinya yang rapuh merasa terhina dengan perlakuan dingin ini. Ia merasa tidak dihargai sebagai suami yang baru saja pulang mencari nafkah, meski kenyataannya ia baru saja pulang dari perselingkuhan yang gagal. Zaki memutuskan untuk mengambil kendali situasi dengan cara yang biasa ia lakukan, yaitu memanipulasi dan menggertak. Ia berdeham keras, mencoba menghentikan gumaman Olivia yang membuat telinganya berdenging. Dengan langkah kasar, Zaki berjalan mendekati istrinya, sengaja menghentakkan kakinya ke lantai agar terdengar mengintimidasi. Zaki mulai berteriak dengan suara serak, melampiaskan kekesalannya. Ia bertanya dengan nada tinggi mengapa rumah dibiarkan gelap gulita seperti gua hantu. Ia memaki soal suhu ruangan yang seperti kutub utara dan perabotan yang hilang. Zaki berseru bahwa ia lelah bekerja keras membanting tulang demi keluarga, mengalami musibah perampokan di jalan, dan hampir mati kelaparan. Tetapi bukannya disambut dengan baik, ia malah disuguhi suasana yang membuatnya stres. Ia menuduh Olivia sebagai istri yang tidak tahu diuntung dan tidak punya perasaan. Zaki terus mengoceh, memuntahkan segala kebohongan dan amarahnya untuk menutupi rasa takut dan rasa bersalahnya sendiri. Ia berharap dengan kemarahan ini, Olivia akan menciut, meminta maaf, dan kembali menjadi istri penurut yang melayaninya. Namun, Olivia tetap diam. Ia tidak menoleh, tidak menjawab, dan tidak menunjukkan reaksi takut sedikitpun. Sikap abai Olivia ini justru semakin membuat Zaki frustrasi. Tenggorokannya yang kering terasa semakin perih akibat berteriak. Rasa haus yang luar biasa kembali menyerangnya. Sudah berjam-jam ia tidak minum setetes air pun. Dehidrasi membuat kepalanya pening dan emosinya semakin tidak stabil. Zaki akhirnya menyerah untuk mendebat punggung istrinya. Prioritas utamanya sekarang adalah membasahi kerongkongannya. Ia butuh air dingin segera sebelum ia pingsan. Sambil menggerutu kasar, Zaki berbalik dan berjalan menuju dapur. Bayangan akan segelas air dingin dari kulkas membuat langkahnya sedikit lebih cepat. Namun, langkahnya terhenti mendadak tepat di ambang pintu dapur. Pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan area dapur itu tertutup rapat. Yang lebih mengejutkan, terdapat sebuah rantai besi yang melilit pegangan pintu, dikunci dengan gembok besar yang kokoh. Zaki terbelalak menatap gembok itu. Ia mencoba mengguncang pintu dengan kasar, berharap itu hanya hiasan atau kuncinya rusak. Tapi pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Rantai itu mengikat kuat akses menuju satu-satunya sumber air dan makanan di rumah itu. Kemarahan Zaki meledak lagi, kali ini bercampur dengan kepanikan. Ia berbalik badan dan kembali menghampiri Olivia dengan langkah lebar. Ia membentak Olivia, menanyakan di mana kunci gembok sialan itu. Ia berteriak bahwa ini sudah keterlaluan. Mengunci dapur di rumah sendiri adalah tindakan orang gila, pikirnya. Zaki berdiri menjulang di belakang kursi Olivia, tangannya terkepal siap memukul sandaran kursi jika istrinya masih diam saja. Napasnya memburu, matanya merah menahan amarah dan dahaga. Saat itulah, gumaman Olivia berhenti. Kesunyian yang tiba-tiba itu terasa lebih menakutkan daripada suara teriakannya sendiri. Perlahan, sangat perlahan, Olivia bangkit dari kursi kayunya. Ia berbalik menghadap Zaki. Dalam kegelapan, wajah Olivia terlihat pucat namun tenang. Sangat kontras dengan wajah Zaki yang merah padam dan kotor. Ekspresi Olivia datar, tidak ada senyum, tidak ada kemarahan, hanya tatapan mata yang tajam dan menusuk, seolah mampu melihat menembus ke dalam jiwa Zaki yang busuk. Olivia mengangkat tangannya perlahan ke arah dada. Di sana, tergantung sebuah kunci kecil mengilap yang dikalungkan dengan tali. Kunci itu bergemerincing pelan saat bersentuhan dengan kancing bajunya. Zaki menatap kunci itu dengan tatapan lapar, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia saat ini. Ia mengulurkan tangannya hendak merampas kunci itu, namun gerakan Olivia selanjutnya membuatnya terpaku. Olivia melepaskan kalung kunci itu dari lehernya. Ia memegang kunci itu sesaat, menatapnya dengan tatapan penuh arti, lalu dengan gerakan santai, ia melemparkan kunci itu ke lantai, tepat di dekat kaki Zaki yang berbalut sepatu kotor. Bunyi logam beradu dengan lantai keramik terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Zaki menunduk menatap kunci itu, lalu kembali menatap wajah istrinya. Olivia membuka mulutnya untuk pertama kali sejak Zaki pulang. Suaranya terdengar lembut, namun dingin dan penuh penekanan. Ia mempersilakan Zaki untuk mengambil minumnya. Kalimat selanjutnya yang keluar dari bibir Olivia, membuat darah Zaki membeku seketika. Olivia berkata bahwa Zaki pasti sangat haus setelah berteriak-teriak kegirangan di puncak. Ucapan itu sederhana, namun efeknya bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Zaki. Zaki terdiam kaku. Otaknya berusaha mencerna kata-kata itu. Puncak.
Olivia menyebut kata puncak. Itu artinya Olivia tahu kemana ia pergi. Olivia tahu ia tidak dinas luar kota. Olivia tahu ia tidak dirampok. Olivia tahu segalanya. Kebohongan yang baru saja ia teriakkan runtuh seketika menjadi debu. Rasa superioritas Zaki lenyap, digantikan oleh rasa ngeri yang merayap cepat. Ia menyadari bahwa semua keganjilan ini, rumah yang gelap, dingin, perabotan yang hilang, pintu terkunci, bukanlah kebetulan. Ini adalah hukuman. Namun, rasa haus yang membakar tenggorokannya mengalahkan segalanya. Insting bertahan hidup tubuhnya berteriak lebih keras daripada logika ketakutannya. Zaki tidak peduli lagi apakah Olivia tahu atau tidak. Ia butuh minum sekarang juga. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur, Zaki membungkuk, berlutut di lantai, dan memungut kunci itu. Ia merasa hina, namun ia tidak punya pilihan. Ia menggenggam kunci itu erat-erat, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju dapur, meninggalkan Olivia yang berdiri tegak di belakangnya, menatap punggung suaminya dengan tatapan seorang hakim yang baru saja mengetuk palu vonis mati. Zaki berdiri terpaku di depan pintu dapur yang terkunci, tangannya menggenggam kunci kecil yang baru saja dilemparkan Olivia. Logam dingin kunci itu terasa menusuk telapak tangannya yang berkeringat, seolah memberikan peringatan dini akan bahaya yang menanti di balik pintu kayu tersebut. Rasa haus yang mencekik tenggorokannya semakin menjadi-jadi, menciptakan sensasi perih dan kering yang menyiksa setiap kali ia mencoba menelan ludah. Dehidrasi yang dialaminya bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga mental. Ia haus akan rasa aman, haus akan kendali yang selama ini ia banggakan namun kini terlepas begitu saja dari genggamannya. Di belakangnya, ia bisa merasakan tatapan tajam Olivia yang masih berdiri mematung di ruang tengah yang gelap. Istrinya tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengawasinya seperti seekor predator yang sabar menanti mangsanya masuk ke dalam perangkap terakhir. Dengan napas yang terdengar berat dan putus-putus, Zaki memaksakan tangannya yang gemetar hebat untuk memasukkan anak kunci ke dalam lubang gembok. Getaran tangannya begitu kencang, hingga ia harus mencoba beberapa kali sebelum akhirnya logam itu berhasil masuk ke celahnya. Suara klik saat kunci itu berputar terdengar sangat keras di tengah keheningan rumah yang mencekam, seolah-olah suara itu adalah letusan senjata api yang menandakan dimulainya eksekusi. Zaki melepas gembok berat itu dari kaitannya dan menarik rantai besi yang melilit pegangan pintu. Bunyi rantai yang beradu dan jatuh ke lantai keramik menciptakan gema yang menyakitkan telinga, membuat jantung Zaki berdegup semakin kencang tak terkendali. Zaki mendorong pintu dapur perlahan. Engsel pintu yang tampaknya sengaja tidak diminyaki itu berderit panjang, suara yang menyerupai rintihan kesakitan. Begitu pintu terbuka sedikit, sebuah aroma aneh langsung menyergap indera penciuman Zaki. Itu bukan aroma masakan rumah yang biasa menyambutnya. Ada campuran bau yang membingungkan otaknya. Di satu sisi, tercium aroma manis yang sangat kuat dan pekat, seperti bau vanila, gula bakar, dan coklat yang dimasak terlalu lama. Namun, di balik aroma manis yang memikat itu, tersembunyi bau lain yang lebih tajam dan mengganggu, bau anyir logam yang khas, seperti bau karat basah atau darah segar yang baru tumpah. Kombinasi kedua aroma yang bertolak belakang itu, membuat perut Zaki yang kosong terasa mual seketika. Ia melangkah masuk ke dalam dapur. Ruangan itu sama gelapnya dengan ruang tengah, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar yang menembus celah ventilasi. Dapur yang biasanya hangat dan penuh dengan peralatan masak yang tertata rapi kini terasa asing. Segala perabotan tampak bersih mengilap, terlalu bersih, seolah-olah baru saja disterilkan. Tidak ada piring kotor di wastafel, tidak ada sisa bahan makanan di meja persiapan. Semuanya kosong, licin, dan dingin. Satu-satunya benda yang mengeluarkan suara adalah lemari pendingin dua pintu berukuran besar yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Suara dengungan mesin kompresor kulkas itu terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi kekosongan ruangan dengan irama monoton yang hipnotis. Zaki berjalan terseok-seok mendekati kulkas besar itu. Di dalam kepalanya, ia hanya memikirkan botol air dingin yang pasti tersimpan di sana. Bayangan air es yang mengalir membasahi kerongkongannya menjadi satu-satunya motivasi yang membuat kakinya tetap bergerak meski instingnya berteriak untuk lari. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin kuat bau anyir itu tercium, seolah-olah sumber bau itu berasal dari dalam lemari pendingin tersebut. Zaki mencoba menepis pikiran buruknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Olivia lupa membersihkan ikan atau daging mentah yang ia beli di pasar. Ia tidak ingin memikirkan skenario lain yang lebih mengerikan, karena kapasitas mentalnya sudah berada di ambang batas kehancuran. Ketika jaraknya tinggal satu langkah lagi dari kulkas, langkah Zaki terhenti mendadak. Matanya tertuju pada pintu lemari pendingin yang berwarna perak metalik itu. Biasanya, pintu kulkas mereka penuh dengan tempelan magnet lucu, catatan belanja, dan resep masakan. Namun kini,
Semua itu telah hilang. Pintu kulkas itu bersih polos. Kecuali satu benda yang ditempel tepat setinggi pandangan mata Zaki. Itu adalah selembar foto hasil USG bayi mereka yang diambil bulan lalu. Foto hitam putih yang menunjukkan janin mungil yang sedang tumbuh, anak laki-laki yang dulu pernah Zaki banggakan di depan teman-temannya sebagai penerus nama keluarga. Namun, foto itu kini telah dinodai. Seseorang, yang pastinya adalah Olivia, telah mencoret wajah janin di foto itu dengan spidol permanen berwarna merah darah. Coretan itu membentuk tanda silang besar dan kasar, seolah-olah meniadakan eksistensi nyawa yang ada di dalamnya. Di bawah foto yang rusak itu, terdapat secari kertas putih yang direkatkan dengan selotip. Tulisan tangan di atas kertas itu terlihat rapi namun bergetar, seakan ditulis dengan penekanan emosi yang mendalam. Zaki menyipitkan mata untuk membaca tulisan itu dalam keremangan. Tulisan itu berbunyi singkat namun menusuk tulang. Hadiah perpisahan. Buka aku, ayah. Kata, ayah, di akhir kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajah Zaki. Kata itu mengingatkannya pada peran yang telah ia hianati demi kesenangan sesaat. Kata itu mengingatkannya pada uang tabungan persalinan yang ia curi, uang yang seharusnya menjamin keselamatan anak yang fotonya kini dicoret silang itu. Rasa bersalah yang sempat tertutup oleh ego dan kemarahan kini menyeruak kembali, bercampur aduk dengan rasa takut yang semakin intens. Zaki merasa kakinya lemas, lututnya goyah. Ia ingin berbalik dan lari, meninggalkan rumah ini, meninggalkan Olivia, dan melupakan semua dosa-dosanya. Tapi kemana ia harus lari? Di luar sana ia tidak punya apa-apa. Ia buronan polisi, ia bangkrut, dan ia sendirian. Di sini, setidaknya ada air. Tangan Zaki terangkat perlahan menuju gagang pintu kulkas. Jarinya gemetar hebat, seolah-olah ia sedang menjulurkan tangan ke dalam mulut buaya. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, membasahi kerah kemejanya yang sudah kotor. Napasnya memburu cepat, menimbulkan uap tipis di udara dapur yang dingin. Ia memegang gagang pintu yang terasa membeku di kulitnya. Sensasi dingin logam itu menjalar ke lengan, mengirimkan sinyal bahaya ke otak. Otaknya berteriak, jangan buka. Namun rasa haus dan rasa penasaran yang morbid memaksanya untuk tetap bertahan. Dalam detik-detik yang terasa seperti berjam-jam itu, Zaki membayangkan apa yang mungkin ada di dalam sana. Apakah hanya makanan basi? Apakah bangkai hewan? Atau sekadar botol air kosong sebagai ejekan terakhir Olivia? Imajinasi liar Zaki mulai bermain-main dengan ketakutannya sendiri. Ia teringat tatapan kosong Olivia, teringat zikir sumbang yang didengarnya tadi, teringat lukisan menjerit di ruang tamu. Semua potongan teka-teki itu menyusun sebuah gambar yang mengerikan di benaknya. Tapi rasa haus itu tidak bisa diajak kompromi. Tenggorokannya terasa seperti terbakar api. Ia butuh air itu, apapun risikonya. Zaki memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang terakhir untuk mengumpulkan sisa keberaniannya yang sudah terkikis habis. Ia mencengkeram gagang pintu itu lebih erat, mengabaikan getaran di tangannya. Dengan hentakan napas yang tertahan, ia menarik pintu kulkas itu sekuat tenaga. Karet penyegel pintu terlepas dengan suara hisapan udara yang berat. Pintu terbuka lebar. Cahaya lampu LED putih terang dari dalam kulkas menyala otomatis, menyinari kegelapan dapur, menyinari wajah Zaki, dan menyinari apapun yang telah disiapkan Olivia di dalamnya. Dan pada detik itu, Zaki menyadari bahwa keputusannya untuk membuka pintu itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, sebuah kesalahan yang akan menghantuinya sampai akhir hayatnya. Cahaya putih menyilaukan yang memancar dari dalam lemari pendingin, seolah membakar retina mata Zaki yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Ia refleks menyipitkan mata, namun hanya sesaat. Ketika penglihatannya mulai fokus, apa yang terpampang di hadapannya membuat seluruh darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Waktu terasa membeku. Zaki mundur selangkah dengan gerakan patah-patah, lututnya kehilangan tenaga, dan napasnya tercekat di pangkal tenggorokan. Mulutnya terbuka lebar hendak mengeluarkan suara, namun tidak ada yang keluar selain desisan udara kosong yang penuh kepanikan. Di rak tengah kulkas yang paling luas, di atas sebuah nampan perak besar yang berkilauan ditimpa cahaya lampu, tergeletak sebuah kepala manusia. Itu adalah kepala Mila. Potongan kepala itu diletakkan tepat di tengah nampan, menghadap lurus ke arah Zaki. Kondisinya begitu mengerikan dan nyata. Kulit wajah Mila terlihat pucat pasi, agak kebiruan seperti mayat yang sudah kehilangan kehangatan hidupnya karena suhu lemari pendingin. Pori-pori kulitnya terlihat jelas, begitu pula dengan tekstur bibirnya yang pecah-pecah dan kaku. Mata Mila melotot lebar, bola matanya yang coklat menatap kosong namun tajam ke arah Zaki, seolah-olah menuduhnya atas nasib tragis yang menimpanya. Rambut panjang Mila yang biasanya tergerai indah kini tampak kusut dan acak-acakan,
sebagian helainya menempel di nampan yang dingin. Yang membuat pemandangan itu semakin horor adalah apa yang ada di mulutnya. Mulut Mila yang terbuka kaku tersumpal penuh oleh gulungan uang kertas pecahan Rp100.000. Uang itu tampak basah, lecek, dan sebagian menyembul keluar dari sela-sela bibirnya yang biru, seolah-olah ia dipaksa menelan keserakahan itu sampai mati. Zaki mengenali uang itu. Itu adalah uang yang ia curi dari brankas, uang yang sama yang dibawa kabur oleh Mila. Di sekitar leher yang terputus, terdapat genangan cairan merah kental yang menggenang di dasar nampan. Cairan merah itu menetes perlahan ke bawah, jatuh menimpa rak kaca di bawahnya, mengenai deretan buah-buahan segar yang tersusun rapi, menciptakan kontras warna yang memuakan antara kesegaran hidup dan kematian yang brutal. Zaki tidak bisa memalingkan wajahnya. Otaknya yang sudah lelah dan stres tidak mampu memproses logika. Di matanya, ini adalah mayat sungguhan. Istrinya, Olivia, wanita yang ia anggap lemah dan penurut, telah memenggal kepala selingkuhannya dan menyimpannya di dalam kulkas. Ini adalah kegilaan di luar nalar manusia. Zaki merasa lambungnya bergejolak hebat, rasa mual naik ke kerongkongan, bercampur dengan teror murni yang melumpuhkan saraf motoriknya. Namun, horor visual itu belum selesai. Di samping nampan berisi kepala itu, tergeletak 2 buah map dokumen yang dibungkus plastik bening agar tidak basah. Map itu diletakkan dengan rapi, seolah-olah itu adalah menu pendamping hidangan utama. Mata Zaki yang liar menangkap tulisan besar di sampul map pertama yang berwarna biru, gugatan cerai. Di sebelahnya, sebuah map merah bertuliskan, surat pemindahan dan pembekuan aset. Zaki melihat tanda tangannya sendiri tertera di sana, tanda tangan yang ia bubuhkan tanpa sadar saat ia sedang mabuk atau kelelahan beberapa minggu lalu, yang ternyata dimanfaatkan Olivia untuk memindahkan kepemilikan rumah, tanah, dan seluruh tabungannya. Kombinasi antara melihat, mayat, kekasih gelapnya dan bukti kehancuran finansialnya secara bersamaan menghantam mental Zaki dengan kekuatan nuklir. Pertahanannya runtuh total. Jeritan yang tertahan di tenggorokannya akhirnya meledak keluar. Greg. Teriakan Zaki begitu keras, nyaring, dan penuh dengan nada histeris yang menyayat hati. Ia berteriak bukan hanya karena takut, tapi karena jiwanya hancur. Zaki terjatuh ke lantai dapur, kakinya menendang-nendang udara berusaha menjauh dari kulkas yang terbuka itu. Ia merangkak mundur dengan panik, menabrak meja makan, menjatuhkan kursi-kursi. Celana bahannya basah seketika, ia mengompol karena ketakutan yang tak tertahankan. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Ia terus menunjuk-nunjuk arah kulkas sambil meracau tidak jelas. Memanggil nama Tuhan yang sudah lama ia lupakan, memohon ampun pada hantu yang tidak ada. Tiba-tiba, lampu utama dapur menyala terang benderang. Zaki tersentak kaget, menutupi wajahnya dengan lengan, mengira polisi atau malaikat maut datang menjemputnya. Namun, yang muncul adalah Olivia. Olivia melangkah masuk ke dapur dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia mengenakan apron masak yang bersih di atas pakaian rumahannya. Wajahnya datar, tidak ada ekspresi jijik ataupun kasihan melihat suaminya yang terkapar di lantai dalam genangan air seni sendiri. Di tangan kanannya, Olivia memegang sebuah pisau dapur besar yang berkilau tajam. Melihat pisau itu, Zaki semakin histeris. Ia menyeret tubuhnya mundur sampai punggungnya membentur dinding. Jangan bunuh aku. Ampun, Olive. Ampun. Aku salah. Jangan potong kepalaku. Zaki memohon-mohon dengan suara parau, tangannya terangkat melindungi lehernya. Ia yakin giliran dia yang akan berakhir di nampan perak itu. Olivia tidak menjawab. Ia bahkan tidak menatap Zaki. Ia berjalan lurus menuju kulkas yang masih terbuka. Dengan gerakan santai dan elegan, ia mengulurkan tangannya yang memegang pisau ke arah kepala Mila. Zaki memejamkan mata, tidak sanggup melihat istrinya memutilasi mayat itu lagi. Namun, tidak ada suara tulang patah atau daging terkoyak. Yang terdengar hanyalah suara pisau membelah sesuatu yang empuk. Kenapa teriak? Mas? Suara Olivia terdengar lembut, memecah tangisan Zaki. Zaki memberanikan diri membuka matanya sedikit. Ia melihat Olivia baru saja mengiris pipi kanan, kepala, Mila. Tapi tidak ada darah yang muncrat. Di balik lapisan kulit pucat itu, terlihat tekstur bolu berwarna merah pekat yang lembut dengan lapisan krim putih di tengahnya. Olivia mengambil potongan daging pipi itu dengan tangan, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyahnya perlahan, menikmati rasanya sambil memejamkan mata sejenak, lalu menelannya. Ini cuma kue, Mas, kata Olivia datar sambil menjilat sisa remah merah di jarinya. Red velvet kesukaanmu. Aku membuatnya spesial selama 2 hari ini.
Mirip sekali dengan aslinya, kan? Teknik sculptingku semakin membaik sepertinya. Zaki ternganga. Mulutnya terbuka lebar, tapi otaknya macet. Kue? Itu kue? Tapi matanya, kulitnya, uang di mulutnya. Zaki menatap kembali kepala itu. Kini ia bisa melihat bahwa darah yang menetes itu hanyalah sirup gula yang kental. Uang di mulutnya adalah cetakan kertas gula, edible paper, yang sangat realistis. Tapi, Zaki tergagap, masih syok berat. Rasa takutnya akan pembunuhan perlahan digantikan oleh kebingungan yang luar biasa. Ia merasa dipermainkan dengan cara yang paling kejam. Olivia kemudian mengambil map merah dari dalam kulkas, mengabaikan kue kepala yang kini sudah terluka, itu. Ia berjalan mendekati Zaki yang masih terduduk lemas di lantai. Olivia melemparkan map itu tepat ke pangkuan Zaki. Kalau kepala itu palsu, ucap Olivia, nadanya berubah menjadi sangat dingin dan serius. Dokumen di pangkuanmu itu asli. Bacalah. Tanda tanganmu di sana sah secara hukum. Mulai detik ini, rumah ini, mobil yang kamu pakai, tanah warisan orang tuamu, dan sisa saldo di rekeningmu, semuanya sudah menjadi milikku dan anak kita. Olivia membungkuk sedikit, menatap mata Zaki yang nanar. Kamu pulang ke rumah ini sebagai tamu, Mas. Tamu yang tidak diundang, miskin, dan tidak punya apa-apa. Oh ya, uang di mulut kue itu simbol keserakahanmu. Kamu boleh memakannya kalau kamu masih lapar. Habiskan saja, itu jatah terakhirmu di rumah ini. Zaki menatap map di pangkuannya, lalu menatap potongan kue berbentuk kepala manusia di kulkas, dan terakhir menatap wajah istrinya yang kini tampak lebih menakutkan daripada hantu manapun. Ia menyadari bahwa Olivia tidak perlu membunuhnya untuk menghancurkannya. Olivia telah membunuh jiwanya, harga dirinya, dan masa depannya, lalu menyajikannya sebagai hidangan penutup yang dingin. Zaki tidak bisa lagi berteriak. Ia hanya bisa menatap kosong, sementara air matanya terus mengalir tanpa henti, menyadari bahwa hidupnya sebagai manusia merdeka telah tamat malam ini. Keheningan malam yang sempat pecah oleh jeritan histeris Zaki kini, berganti menjadi ketegangan yang menyesakkan dada. Zaki masih terduduk lemas di lantai dapur, bersandar pada dinding yang dingin dengan tatapan kosong yang terpaku pada potongan kue di dalam lemari pendingin. Otaknya menolak untuk bekerja sama, terjebak dalam disonansi kognitif antara horor visual yang ia lihat dan kenyataan yang baru saja diungkapkan oleh istrinya. Di hadapannya, Olivia berdiri tegak memegang pisau dapur yang ujungnya berlumuran selai merah, wajahnya tenang tanpa emosi, seolah ia adalah seorang dewi keadilan yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung dari kejauhan mulai terdengar mendekat, memecah kesunyian lingkungan perumahan elit tersebut, namun Zaki sudah terlalu hancur untuk menyadarinya. Tidak lama kemudian, suara gedoran keras terdengar di pintu depan, disertai teriakan tegas yang meminta penghuni rumah untuk membuka pintu. Tetangga sebelah rumah rupanya telah menelepon pihak berwajib, setelah mendengar teriakan Zaki yang terdengar, seperti orang yang sedang disiksa. Olivia tidak panik sedikit pun. Ia meletakkan pisau dapurnya perlahan di atas meja makan, mengelap tangannya dengan kain bersih, lalu berjalan santai menuju ruang tamu untuk membukakan pintu. Zaki tetap di posisinya, meringkuk seperti janin, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas tentang kepala manusia dan uang berdarah. Ia sudah tidak peduli lagi siapa yang datang. Baginya hidupnya sudah berakhir di dapur ini. Pintu depan terbuka, dan Inspektur Yuda beserta 3 orang petugas berseragam lengkap menerobos masuk dengan senjata siaga. Mereka mendapati Olivia berdiri di sana dengan wajah yang dibuat seseolah mungkin terlihat syok dan ketakutan. Namun bukan takut karena polisi, melainkan takut karena suaminya yang mengamuk. Dengan suara bergetar yang sangat meyakinkan, Olivia menunjuk ke arah dapur. Ia memberitahu polisi bahwa suaminya baru saja pulang dalam keadaan kacau balau, berteriak-teriak tidak jelas, dan mengancam keselamatan dirinya serta bayi dalam kandungannya. Akting Olivia begitu sempurna, hingga Inspektur Yuda langsung memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk mengamankan lokasi dan melindungi sang ibu hamil. Para polisi itu bergerak cepat menuju dapur. Pemandangan yang mereka temukan di sana cukup untuk membuat siapapun mengerutkan kening. Zaki, pria yang dulunya dikenal rapi dan sukses, kini tampak seperti gelandangan gila yang duduk di atas genangan air seninya sendiri. Matanya liar, menatap para polisi dengan tatapan paranoid. Begitu melihat seragam polisi, Zaki justru kembali histeris. Ia merangkak mendekati kaki Inspektur Yuda, mencengkeram celana petugas itu, dan mulai meracau dengan panik. Ia menunjuk-nunjuk ke arah kulkas yang masih terbuka lebar. Zaki berteriak bahwa istrinya adalah pembunuh, bahwa ada kepala manusia di dalam kulkas, dan bahwa ia akan dimutilasi selanjutnya. Inspektur Yuda, yang sudah berpengalaman menghadapi berbagai jenis penjahat dan orang gila,
menatap Zaki dengan tatapan dingin. Ia kemudian menoleh ke arah kulkas yang ditunjuk Zaki. Dari jarak tersebut, ia memang melihat bentuk menyerupai kepala manusia yang mengerikan. Dengan waspada, Inspektur Yuda mendekati lemari pendingin itu, tangannya tetap berada di dekat sarung pistolnya. Namun, begitu ia melihat lebih dekat dan menyentuh bagian yang sudah terpotong, ketegangan di wajahnya menghilang, berganti dengan ekspresi heran bercampur jijik pada Zaki. Inspektur Yuda mencuil sedikit bagian daging yang terpotong itu, mencium baunya, lalu menoleh pada Zaki. Ia berkata dengan nada datar bahwa itu hanyalah kue bolu. Zaki menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak percaya. Ia bersikeras bahwa itu adalah kepala Mila, selingkuhannya. Pengakuan Zaki yang menyebut nama selingkuhan di depan polisi dan istrinya sendiri, semakin memperburuk posisinya. Polisi kini melihatnya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pria hidung belang yang sedang mengalami gangguan jiwa akibat obat-obatan terlarang. Dugaan ini diperkuat ketika salah satu anak buah Inspektur Yuda masuk membawa laporan terkini. Ternyata, tim patroli jalan raya baru saja menemukan mobil sedan milik Zaki yang ditinggalkan mogok di pinggir jalan tol beberapa jam yang lalu. Laporan itu menjadi paku terakhir bagi peti mati Zaki. Petugas melaporkan bahwa di dalam mobil yang ditinggalkan itu, tepatnya di bawah jok pengemudi, ditemukan bungkusan plastik berisi obat-obatan terlarang dalam jumlah yang cukup untuk menjerat pemiliknya dengan hukuman penjara bertahun-tahun. Zaki terbelalak mendengar hal itu. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak tahu menahu soal obat itu. Ia berteriak bahwa itu pasti ulah Mila, wanita yang kabur meninggalkannya. Namun, siapa yang akan percaya pada pria yang baru saja berhalusinasi melihat kue sebagai kepala manusia? Bagi polisi, ceritanya tentang wanita bernama Mila yang kabur terdengar seperti karangan orang yang sedang sakau berat untuk menutupi jejak kepemilikan barang haram tersebut. Olivia, yang berdiri di ambang pintu dapur sambil memegangi perut besarnya, menatap adegan itu dengan tatapan sedih yang dibuat-buat. Ia bertanya kepada Inspektur Yuda, apakah benar suaminya terlibat narkoba. Inspektur Yuda mengangguk prihatin, menjelaskan bahwa bukti di mobil sangat kuat dan perilaku Zaki yang tidak stabil saat ini adalah ciri khas pengguna berat yang sedang mengalami delusi. Olivia menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura menahan tangis, padahal di balik telapak tangannya itu, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sangat puas. Rencananya berjalan jauh lebih mulus daripada yang ia bayangkan. Mila telah melakukan tugasnya dengan baik menaruh barang itu, meski tanpa sadar wanita itu juga sedang masuk ke dalam perangkap Olivia selanjutnya. Polisi kemudian memborgol kedua tangan Zaki ke belakang. Zaki memberontak, ia meronta-ronta minta dilepaskan. Ia berteriak bahwa ia dijebak, ia berteriak bahwa Olivia adalah dalang di balik semua ini. Ia bahkan mencoba menendang map merah berisi surat pemindahan aset yang tergeletak di lantai, berusaha menunjukkan bukti bahwa hartanya dicuri. Namun, di mata hukum saat itu, Zaki hanyalah seorang suami yang pulang dalam keadaan mabuk obat, melakukan kekerasan verbal pada istri hamil, dan kini meracau tentang konspirasi yang tidak masuk akal. Surat-surat itu dianggap polisi sebagai urusan perdata rumah tangga yang wajar terjadi ketika seorang istri ingin melindungi aset dari suami yang pecandu. Zaki diseret keluar dari rumah mewahnya dengan paksa. Tetangga yang sudah berkumpul di luar pagar menonton dengan wajah penuh penghakiman. Mereka berbisik-bisik melihat kondisi Zaki yang menyedihkan, sangat jauh berbeda dari citra pengusaha sukses yang selama ini ia tampilkan. Zaki terus menoleh ke belakang, menatap pintu rumah tempat Olivia berdiri. Istrinya tidak ikut keluar. Olivia hanya berdiri di sana, di bawah cahaya lampu teras yang temaram, melambaikan tangan pelan ke arah Zaki. Lambaian tangan itu bukan tanda perpisahan kasih sayang, melainkan tanda kemenangan mutlak. Tatapan mata Olivia seolah berkata, "Selamat menikmati neraka barumu, sayang." Di dalam mobil polisi yang membawanya pergi, mental Zaki benar-benar runtuh. Bayangan kepala Mila di dalam kulkas terus menghantuinya. Ia memejamkan mata, tapi wajah kue yang menatapnya itu tetap muncul di kelopak matanya. Ia tidak bisa membedakan lagi mana realita dan mana ilusi. Rasa takut akan penjara, rasa kehilangan harta benda, dan horor visual yang baru saja ia alami bercampur menjadi satu adonan gila yang menghancurkan kewarasannya. Zaki mulai tertawa sendiri, tawa yang sumbang dan mengerikan, kemudian berubah menjadi tangisan meraung-raung. Polisi yang mengawalnya hanya menggelengkan kepala, yakin bahwa pria di sebelah mereka ini sudah gila permanen akibat efek obat terlarang yang ditemukannya. Malam itu, Zaki kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, nama baik, dan akal sehatnya. 6 bulan telah berlalu sejak malam tragedi di dapur itu. Musim telah berganti, membawa udara segar dan sinar matahari yang cerah, seolah alam semesta turut merayakan kebebasan Olivia dari beban masa lalunya. Suasana di kediaman Olivia kini jauh berbeda.
Rumah yang dulu sempat rasa suram dan dingin seperti kuburan, kini penuh dengan kehangatan dan kehidupan. Dinding-dindingnya telah dicat ulang dengan warna-warna pastel yang lembut. Tirai-tirai tebal yang dulu menutupi cahaya matahari telah diganti dengan kain tipis yang melambai-lambai ditiup angin pagi. Di ruang tengah, terdengar suara tawa bayi yang menggemaskan, suara malaikat kecil yang menjadi pusat dunia Olivia saat ini. Olivia kini bukan lagi wanita hamil yang terlihat lelah dan tertekan. Ia telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Penampilannya terlihat segar, kulitnya bercahaya, dan aura keibuan yang memancar darinya begitu kuat. Hijab yang ia kenakan tertata rapi, senada dengan pakaian modis namun syari yang ia pakai. Ia sedang duduk di kursi taman belakang rumahnya yang luas, memangku putranya sambil menikmati teh herbal di pagi hari. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet, memeriksa laporan keuangan bisnisnya yang meroket tajam. Sejak kasus suaminya meledak di media, nama Olivia justru naik daun. Simpati publik mengalir deras padanya. Bisnis catering dan toko kue miliknya, Sweet Revenge Patisserie, menjadi viral dan kebanjiran pesanan dari seluruh penjuru kota. Orang-orang penasaran dengan rasa kue buatan wanita tegar yang berhasil bangkit dari pengkhianatan suaminya. Berita di layar tablet Olivia menampilkan segmen kriminal pagi. Pembawa berita sedang membacakan update kasus Zaki. Wajah Zaki terpampang di layar, namun ia terlihat sangat berbeda. Rambutnya dicukur habis, wajahnya tirus, dan matanya kosong. Zaki divonis hukuman penjara yang lama atas kepemilikan obat terlarang dan pencurian aset keluarga, berdasarkan laporan Olivia. Namun, karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, ia kini ditempatkan di bangsal rehabilitasi mental rumah sakit jiwa milik pemerintah yang dijaga ketat. Laporan menyebutkan bahwa Zaki menderita trauma spesifik yang aneh. Ia akan berteriak histeris dan mengalami serangan panik setiap kali melihat makanan berbentuk bulat, terutama kue. Ia menolak makan apapun selain bubur cair, karena ketakutan bahwa makanan padat itu adalah potongan tubuh manusia. Zaki hidup dalam penjara pikirannya sendiri, dihantui oleh bayangan kepala kue yang diciptakan Olivia selamanya. Olivia tersenyum tipis melihat berita itu. Tidak ada rasa kasihan di hatinya, hanya rasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Ia mematikan layar tablet, lalu mencium pipi gembil anaknya. Ayahmu sedang liburan panjang, nak, di tempat yang sangat pantas untuknya, bisik Olivia lembut pada bayinya. Ia kemudian bangkit dan berjalan menuju dapur produksi yang terletak di bangunan terpisah di samping rumah utamanya. Dapur itu adalah jantung dari kesuksesan bisnisnya sekarang. Puluhan karyawan berseragam putih bersih tampak sibuk bekerja, mengaduk adonan, menghias kue, dan mengemas pesanan. Aroma vanila, kayu manis, dan coklat leleh memenuhi udara, menciptakan suasana surga bagi para pecinta makanan manis. Olivia berjalan melewati barisan pastry chef yang menyapanya dengan hormat. Ia memeriksa kualitas setiap kue dengan teliti, memastikan standar kesempurnaan tetap terjaga. Langkah Olivia terhenti di bagian belakang dapur, tepat di area pencucian piring yang kotor dan basah. Di sana, seorang wanita dengan pakaian lusuh, apron karet yang kotor, dan rambut yang diikat asal-asalan sedang membungkuk menyikat panci besar yang penuh kerak gosong. Wanita itu bekerja dengan kasar. Tangannya yang dulu halus dan rajin merawat kuku kini tampak merah, kasar, dan pecah-pecah akibat terkena sabun cuci piring yang keras setiap hari. Wajahnya terlihat lelah dan tua sebelum waktunya, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang istirahat. Wanita itu adalah Mila. Mila merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh perlahan, dan ketakutan langsung terpancar dari matanya begitu melihat Olivia berdiri di sana. Mila segera menunduk kembali, menggosok panci itu lebih kuat, takut ditegur. Nasib Mila tidak kalah tragis dari Zaki, meski ia tidak dipenjara. Setelah kabur membawa uang, jebakan, Zaki, Mila sempat merasa menang. Namun, kebahagiaannya hanya bertahan 24 jam. Hutang pinjaman ilegalnya ternyata jauh lebih besar dari uang yang ia curi. Para penagih hutang mengejarnya, mengancam akan menjualnya ke tempat yang tidak layak. Saat itulah Olivia datang sebagai penyelamat. Olivia menawarkan untuk melunasi seluruh hutang Mila kepada para rentenir itu dengan satu syarat. Mila harus bekerja untuk Olivia seumur hidupnya untuk mengganti uang tersebut, atau Olivia akan menyerahkan bukti rekaman CCTV, yang entah bagaimana ia dapatkan, saat Mila menaruh obat terlarang di mobil Zaki kepada polisi. Mila terjebak. Ia tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran itu. Kini, ia adalah budak modern di kerajaan kue Olivia. Gajinya dipotong habis setiap bulan untuk membayar cicilan hutang, yang sepertinya tidak akan pernah lunas. Sementara ia harus melihat mantan istri dari selingkuhannya hidup bahagia dan kaya raya. Olivia melangkah mendekati Mila. Suara sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak-tak di lantai ubin,
membuat bahu Mila menegang. Olivia meletakkan sebuah piring kecil di samping tempat cuci piring. Di atas piring itu terdapat sepotong kue red velvet yang cantik, sisa potongan uji coba hari itu. Warnanya merah menyala, mengingatkan mereka berdua pada kejadian malam itu. "Istirahatlah sebentar, Mila," kata Olivia dengan nada yang terdengar ramah namun penuh intimidasi. "Makanlah kuenya. Sayang kalau dibuang. Rasanya enak loh, mirip sekali dengan kue yang aku sajikan untuk Zaki waktu itu. Kamu masih ingat kan?" Mila gemetar hebat. Ia menatap kue itu dengan rasa mual. Ia tahu persis kue apa itu. Ia tahu Zaki menjadi gila karena kue jenis ini. Namun, ia tidak berani menolak perintah majikannya. Dengan tangan yang basah oleh air sabun dan gemetar, Mila mengambil kue itu. Ia memakannya perlahan sambil menahan air mata yang hendak tumpah. Rasanya manis di lidah, namun terasa pahit dan getir di kerongkongannya, seolah ia sedang menelan harga dirinya sendiri. Olivia menatap Mila yang sedang makan dengan tatapan puas. "Habiskan, ya. Setelah itu, lantai gudang harus dipel sampai mengkilap. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Ingat, polisi masih sangat tertarik mencari siapa wanita yang menaruh obat di mobil suamiku. Kita tidak mau mereka main ke sini, kan?" Ancaman halus itu membuat Mila mengangguk cepat sambil menelan kuenya susah payah. Olivia menepuk bahu Mila pelan, seolah memberikan semangat pada sahabat lama, lalu berbalik pergi meninggalkan area kotor itu. Ia berjalan kembali menuju cahaya terang di depan toko, disambut oleh senyum para pelanggan dan tawa bayinya. Cerita berakhir dengan pemandangan kontras yang sempurna. Zaki yang terkurung dalam kegilaannya, Mila yang terbelenggu dalam perbudakan penebusan dosa, dan Olivia yang berdiri di puncak kejayaan, menikmati manisnya kehidupan hasil racikan tangannya sendiri. Sebuah karma yang tidak datang dari langit, melainkan dimasak dengan sabar, teliti, dan dingin di dalam dapur seorang istri yang tersakiti. 5 tahun telah berlalu sejak badai menghancurkan rumah tangga Olivia, namun waktu seolah bertekuk lutut di hadapan wanita itu. Di sebuah aula hotel berbintang 5 yang disewa khusus malam itu, lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menyinari ratusan tamu undangan yang hadir dengan pakaian terbaik mereka. Ini adalah malam perayaan ulang tahun kelima putra Olivia, sekaligus perayaan pencapaian besar bisnis catering dan toko kuenya yang kini telah membuka cabang ke-10 di seluruh penjuru negeri. Olivia berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun panjang santun berwarna merah marun yang elegan, senada dengan warna khas jenama bisnisnya. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dan bersinar dibandingkan 5 tahun lalu. Tidak ada lagi jejak air mata atau penderitaan di sana, yang ada hanyalah aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang begitu kuat, hingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa segan. Di sudut ruangan, dekat meja prasmanan yang menyajikan hidangan penutup, seorang wanita kurus dengan seragam pelayan tertutup sedang sibuk menata piring-piring kotor ke dalam troli. Wanita itu adalah Mila. 5 tahun bekerja di bawah tekanan psikologis yang konstan, telah mengubahnya menjadi sosok yang nyaris tak dikenali. Rambutnya yang dulu indah kini tipis, dan selalu disembunyikan di balik topi seragam yang ketat. Kulit wajahnya kusam, garis-garis kelelahan terukir dalam di sekitar mata dan mulutnya. Mila bekerja dengan gerakan mekanis seperti robot, matanya selalu menunduk, takut bertatapan dengan siapapun. Ia telah kehilangan jiwanya. Hutang-hutangnya memang telah lunas secara teknis setahun yang lalu, namun Olivia memiliki cara lain untuk mengikatnya. Ancaman mengenai bukti keterlibatannya dalam kasus obat terlarang Zaki masih tersimpan rapi di brankas Olivia, menjadi rantai tak kasat mata yang menjerat leher Mila seumur hidup. Saat momen pemotongan kue tiba, lampu ruangan diredupkan. Sebuah kue ulang tahun raksasa setinggi 5 tingkat didorong masuk ke tengah ruangan. Kue itu adalah mahakarya seni pastri, dihias dengan tema pahlawan super kesukaan putra Olivia. Namun, bagi Mila yang mendorong troli kue tersebut, benda itu adalah monumen teror. Setiap kali ia melihat pisau membelah kue bolu yang lembut, tubuhnya akan bergetar hebat. Ingatan tentang malam di dapur itu tidak pernah hilang dari kepalanya. Ia bisa merasakan tatapan Olivia yang mengawasinya dari kejauhan, memastikan ia melakukan tugasnya dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Mila tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi sisa hidupnya yang sudah menyedihkan ini. Setelah pesta usai dan para tamu pulang membawa bingkisan mewah, Olivia tidak langsung beristirahat. Ia memiliki satu agenda rutin yang selalu ia lakukan setiap tahun pada tanggal yang sama, sebuah ritual ziarah ke masa lalu untuk memastikan kemenangannya tetap abadi. Ia menitipkan putranya pada pengasuh kepercayaan, lalu masuk ke dalam mobil sedan hitam mengilap yang dikemudikan oleh sopir pribadinya. Mobil itu melaju menembus malam, meninggalkan gemerlap kota menuju daerah pinggiran yang sepi dan dingin, tempat di mana sebuah bangunan tua dengan pagar kawat berduri tinggi berdiri kokoh. Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru.
Olivia melangkah menyusuri lorong rumah sakit yang berbau karbol menyengat. Suara gema langkah kaki sepatu hak tingginya membuat beberapa perawat yang berjaga malam menunduk hormat. Mereka sudah mengenal Olivia sebagai donatur tetap yayasan rumah sakit ini, seorang istri setia yang rutin menjenguk suaminya yang gila. Tidak ada yang tahu bahwa donasi besar yang diberikan Olivia adalah cara untuk memastikan Zaki tetap terawat dengan baik di dalam sana, memastikan suaminya tidak pernah dinyatakan sembuh dan tidak akan pernah keluar melihat dunia luar lagi. Seorang perawat pria berbadan tegap membukakan pintu besi berat di ujung lorong khusus pasien risiko tinggi. Di dalam ruangan isolasi yang berdinding busa putih itu, seorang pria kurus kering sedang duduk meringkuk di sudut ruangan memeluk lututnya. Zaki, mantan suami yang dulu begitu sombong dan memuja penampilannya sendiri, kini tampak seperti kerangka hidup. Rambutnya dicukur habis, matanya cekung liar, dan mulutnya terus komat-kamit menggumamkan kata-kata tak jelas. Zaki telah kehilangan kontak dengan realitas sepenuhnya. Terapi kejut dan obat-obatan penenang dosis tinggi yang diberikan selama bertahun-tahun, ditambah trauma mendalam yang tak pernah diobati, telah mematikan fungsi logika otaknya. Olivia masuk perlahan, memberi isyarat pada perawat untuk meninggalkannya berdua saja. Zaki mendongak saat melihat ujung gaun merah Olivia. Tubuhnya tersentak mundur, menempel erat ke dinding busa. Napasnya memburu cepat. Di mata Zaki, wanita di hadapannya bukanlah manusia, melainkan iblis berwajah malaikat yang memegang pisau dapur raksasa. Olivia tersenyum manis, senyum yang sama yang dulu membuat Zaki jatuh cinta, namun kini menjadi sumber mimpi buruknya. Olivia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas tangannya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cup cake kecil berwarna merah menyala dengan krim putih di atasnya. Kue red velvet. Melihat kue itu, Zaki mulai menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, merengek seperti anak kecil yang ketakutan. Ia berteriak-teriak minta ampun, memohon agar kepala itu dijauhkan darinya. Zaki berhalusinasi bahwa cup cake kecil itu adalah potongan bola mata manusia yang sedang menatapnya. Olivia berjongkok di hadapan Zaki, meletakkan kue itu di lantai, tepat di depan kaki suaminya. Ia berbisik pelan, suaranya mendesis lembut seperti ular. Olivia berkata bahwa ini adalah kue ulang tahun anak mereka. Ia menyuruh Zaki memakannya untuk merayakan keberhasilan anaknya yang kini tumbuh pintar dan sehat, tidak seperti ayahnya yang menyedihkan. Zaki menggeleng kuat, air liur menetes dari mulutnya. Ia menendang kue itu hingga hancur berantakan di lantai. Krim putih dan remah merah menyebar seperti darah dan otak yang berceceran. Zaki menjerit histeris melihat kehancuran kue itu, seolah ia baru saja membunuh seseorang. Olivia berdiri kembali, menatap jijik pada pemandangan di bawahnya. Ia merasa sangat puas. Hukuman penjara mungkin hanya mengurung badan, tetapi hukuman yang ia berikan mengurung jiwa Zaki dalam ketakutan abadi yang berulang setiap detiknya. Zaki hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri, dipicu oleh trauma yang ditanam Olivia. Sebelum pergi, Olivia mencondongkan tubuhnya ke telinga Zaki. Ia membisikkan satu kalimat terakhir yang selalu ia ucapkan setiap kali berkunjung, kalimat yang menjadi mantra pengikat kegilaan Zaki. Olivia berkata bahwa Zaki sebenarnya tidak gila. Zaki melihat hal yang nyata malam itu, namun tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan mempercayainya. Kalimat itu adalah siksaan psikologis terberat. Olivia memberi validasi atas ingatan Zaki hanya untuk menghancurkan harapannya, menegaskan bahwa kebenaran itu milik Olivia, dan Zaki hanyalah penonton yang tidak berdaya. Zaki meraung semakin keras saat pintu besi itu tertutup kembali, meninggalkan dirinya sendirian dalam kegelapan bersama remah-remah kue yang ia anggap sebagai potongan tubuh. Olivia berjalan keluar dari rumah sakit jiwa itu dengan langkah ringan. Udara malam terasa segar di kulitnya. Ia kembali ke mobil dan memerintahkan sopirnya untuk pulang. Di rumah mewahnya yang hangat, ia masuk ke kamar putranya yang sedang tertidur pulas. Kamar itu dipenuhi mainan mahal dan buku-buku edukasi. Olivia duduk di tepi tempat tidur, mengelus rambut putranya yang lembut. Anak laki-laki itu menggeliat pelan, membuka matanya sedikit, dan bertanya dengan suara serak khas bangun tidur. Ia bertanya dari mana ibunya pergi. Olivia tersenyum lembut, mencium kening putranya. Ia menjawab bahwa ia baru saja membuang sampah masa lalu agar rumah mereka tetap bersih. Anaknya yang masih kecil belum mengerti arti metafora itu, namun ia merasa aman dalam dekapan ibunya. Olivia menatap wajah anaknya lamat-lamat. Ia berjanji dalam hati akan mendidik putranya menjadi laki-laki yang kuat, setia, dan menghormati wanita, agar tidak berakhir menjadi sampah seperti ayahnya. Ia akan mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan pengkhianatan akan selalu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, matahari terbit menyinari dapur produksi, Suite Revenge Patisserie.
Mila sudah bangun sejak subuh, mengepel lantai yang sebenarnya sudah bersih hingga mengilap. Di dinding dapur, tergantung sebuah bingkai foto besar yang baru dipasang Olivia. Foto itu bukan foto keluarga, melainkan foto sebuah kue red velvet berbentuk kepala manusia yang sangat realistis, karya agung yang menjadi titik balik kehidupan mereka semua. Di bawah foto itu terdapat tulisan emas, sajian dingin adalah hidangan terbaik. Bagi karyawan lain, itu hanyalah foto seni yang menunjukkan keahlian bos mereka. Namun bagi Mila yang sedang mengepel di bawahnya, dan bagi Zaki yang sedang berteriak di sel isolasinya, foto itu adalah pengingat abadi. Bahwa di balik senyum manis dan hijab anggun Olivia, tersembunyi seorang arsitek pembalasan dendam yang tidak akan pernah ragu untuk mengubah dapur menjadi ruang eksekusi bagi siapa saja yang berani mengusik ketenangannya. Olivia duduk di kantornya yang berdinding kaca di lantai atas, menyesap teh hangat sambil memandang kesibukan di bawahnya. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan resep kebahagiaannya kini telah lengkap, dicampur dengan takaran karma yang sempurna.